Oke guys, jadi materi pertama kita akan membahas tentang decisions about pay, yaitu bagaimana perusahaan mengambil keputusan dalam menentukan sistem gaji. Lanjut kita masuk ke job struktur atau struktur pekerjaan. Yang pertama ada pengelompokan pekerjaan atau job kategori. Jadi pekerjaan itu dibagi berdasarkan jenisnya. Contohnya itu seperti administrasi, keuangan, marketing, atau produksi. Lalu yang kedua ada tingkatan jabatan atau job hierarki. Di sini pekerjaan disusun dari level paling rendah sampai level yang paling tinggi. Lanjut yang ketiga ada nilai pekerjaan atau job value. Setiap pekerjaan dinilai berdasarkan beberapa hal seperti tanggung jawab, tingkat kesulitan, risiko, dan keahlian yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir yaitu hubungan antara pekerjaan. Artinya perusahaan menentukan siapa atasan dan siapa bawahan. Selanjutnya kita masuk ke pay level atau tingkat gaji. Yang pertama itu ada strategi gaji terhadap pasar. Ada 3. Yang pertama itu above market, yaitu gaji di atas rata-rata pasar. Lalu yang kedua ada at market, yaitu gaji sesuai dengan rata-rata pasar. Dan yang terakhir itu ada below market, yaitu gaji di bawah rata-rata pasar. Lanjut faktor penentu pay level. Seperti kemampuan keuangan perusahaan, kondisi pasar tenaga kerja, dan lokasi perusahaan. Lalu yang ketiga ada dampak pay level. Pay level juga mempunyai dampak. Kalau gaji tinggi, perusahaan lebih mudah menarik karyawan bagus, tapi kalau terlalu tinggi, biaya perusahaan juga meningkat. Sebaliknya, kalau gaji terlalu rendah, karyawan bisa pindah ke perusahaan lain. Masuk ke pay struktur atau struktur gaji. Yang pertama ada pay grade atau tingkatan gaji. Contohnya grade 1 untuk staff, grade 2 untuk senior, grade 3 untuk supervisor, dan selanjutnya. Yang kedua ada rentang gaji atau pay range. Setiap grade punya rentang gaji yaitu batas minimum dan maksimum. Contohnya staff bisa mendapatkan gaji antara 3 juta sampai 5 juta. Lalu yang ketiga, perbedaan gaji antar level. Semakin tinggi jabatan, semakin besar perbedaan gajinya. Dan yang terakhir itu ada sistem kenaikan gaji. Karyawan bisa naik gaji dalam satu level atau naik ke level yang lebih tinggi melalui promosi. Ini penting untuk memotivasi karyawan agar bekerja lebih baik. Terima kasih atas penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai persyaratan hukum dalam penggajian. Jadi perusahaan itu tidak bisa asal kasih gaji karena ada aturan pemerintah yang melindungi hak kita sebagai pekerja. Yuk kita bahas poinnya satu persatu. Pertama, ada EEO, Equal Employment Opportunity, atau kesempatan kerja yang adil. Intinya, gaji wajib adil, tidak boleh ada perbedaan gaji hanya karena masalah suku, gender, atau usia. Perbedaan gaji itu hanya boleh kalau ada alasan objektif seperti karyawan yang lebih senior atau prestasinya lebih menonjol. Lalu ada minimum wage, atau upah minimum. Perusahaan wajib membayar gaji minimal sesuai aturan pemerintah. Tapi ada pengecualian unik, yaitu trainee wage atau upah pelatihan. Untuk pekerja baru di bawah usia 20 tahun, mereka boleh dibayar sekitar 85% dari upah minimum pada 90 hari pertama mereka bekerja sebagai masa belajar. Selanjutnya mengenai overtime pay atau upah lembur, jika kita bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu, perusahaan wajib membayar 1,5 kali lipat dari gaji normal. Tapi ini biasanya berlaku untuk staf operasional atau kategori non-exempt. Kalau level manager atau XM, biasanya tidak dapat lembur karena tanggung jawabnya sudah terhitung di gaji pokok mereka. Lalu ada aturan tenaga kerja anak. Hukum sangat melarang anak di bawah umur bekerja di tempat berbahaya seperti pabrik berat dan jam kerjanya pun dibatasi ketat agar tidak mengganggu sekolah. Terakhir ada upah yang berlaku umum. Ini khusus untuk proyek pemerintah di mana kontraktor wajib membayar pekerjanya sesuai standar upah rata-rata di daerah tersebut agar tidak terjadi eksploitasi. Sebagai kesimpulan, mematuhi hukum penggajian ini sangat penting untuk menjaga keadilan bagi karyawan dan melindungi perusahaan dari tuntutan hukum di masa depan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada economic influence on pay atau pengaruh ekonomi terhadap gaji. Yang pertama ada product market atau pasar produk. Itu adalah tempat perusahaan menjual barang atau jasa. Kondisi pasar ini sangat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar karyawan. Jadi jika produk laris dan penjualan tinggi, perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Terus gaji bisa naik. Terus yang kedua ada labor markets atau pasar tenaga kerja. Jadi pasar tenaga kerja menunjukkan hubungan antara jumlah pencari kerja dan kebutuhan perusahaan. Jadi
Jika tenaga kerja ahli sedikit, maka gaji akan tinggi. Terus yang ketiga ada pay level atau penentuan gaji. Jadi ini adalah keputusan perusahaan dalam menentukan besarnya gaji karyawan. Misalkan kalau perusahaan besar itu gaji akan lebih tinggi, sedangkan kalau perusahaan kecil mungkin gajinya standar. Kalau startup gaji kecil plus bonus atau peluang karir. Yang keempat ada gathering information about market pay. Itu adalah cara perusahaan mengumpulkan informasi tentang standar gaji di pasar agar adil. Yang pertama itu adalah survei gaji untuk mengetahui rata-rata gaji di suatu posisi. Terus yang kedua ada job portal untuk mengetahui standar gaji di pasar. Terus yang ketiga membandingkan dengan perusahaan lain. Terus yang terakhir adalah menggunakan jasa konsultan SDM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penilaian karyawan terhadap keadilan gaji. Keadilan gaji sangat penting bagi karyawan karena memotivasi mereka untuk semangat bekerja. Dan jika mereka merasa tidak adil, maka rasa semangat bekerja itu akan turun. Karyawan menilai gaji dengan membandingkan yang pertama input seperti pendidikan, pengalaman, usaha atau waktu kerja, dan output seperti tunjangan, gaji, dan lain-lain. Mereka akan merasa adil jika rasio perbandingan itu seimbang. Karyawan biasanya membandingkan gaji dengan karyawan yang bekerja di perusahaan lain. Karyawan memiliki jabatan yang berbeda atau lebih tinggi dari dia, dan rekan kerja dengan pekerja yang sama di perusahaan yang sama atau yang perusahaan yang berbeda. Sistem upah 2 tingkat. Biasanya karyawan yang bekerja lebih lama akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan karyawan yang baru bekerja. Jika karyawan merasa tidak adil dengan gajinya, mereka bisa mengurangi usaha kerja, mencari keuntungan atau keluar dari pekerjaan atau tidak kooperatif. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap karir. Persepsi keadilan juga mempengaruhi seperti kesediaan menerima promosi, kesediaan menerima transfer kerja. Karyawan akan mengharapkan gaji yang lebih tinggi jika pekerjaan mereka ditambah. Lalu pentingnya komunikasi gaji. Perusahaan harus menjelaskan sistem penggajian, memberikan informasi yang jelas terhadap gaji. Jika tidak, karyawan bisa salah paham dan merasa tidak adil dengan gaji yang sebenarnya. Lalu terdapat peran dan teknologi informasi. Saat ini karyawan mudah mencari informasi gaji melalui internet, sehingga lebih mudah membandingkan gaji dengan perusahaan lain dan dengan gajinya sendiri, ataupun perusahaan yang harus lebih transparan. Materi yang selanjutnya yaitu Job Structure Relative Value of Jobs. Jadi perusahaan itu mempunyai sistem yang namanya Job Evaluation, yaitu cara perusahaan mengukur seberapa berharga suatu posisi untuk organisasi. Nah, jadi tiap posisi ini dinilai berdasarkan compensable factors, yaitu karakteristik pekerjaan yang dinilai oleh organisasi untuk menentukan besaran gaji, seperti pengalaman dan pendidikannya, tingkat kesulitan kerjanya, tanggung jawab, dan kondisi kerjanya. Lalu ada Key Jobs, yaitu pekerjaan kunci yang memiliki tugas stabil dan umum di banyak organisasi dan digunakan sebagai patokan dalam riset gaji. Misalnya, kenapa gaji manajer itu lebih besar dari staf biasa? Jawabannya adalah karena manajer itu membutuhkan tanggung jawab yang lebih besar, butuh pendidikan yang lebih tinggi, dan pekerjaannya itu lebih rumit. Lalu di slide selanjutnya ada bagaimana cara menghitung besaran gaji. Nah, jadi biar adil, perusahaan ini membuat yang namanya pay policy line, yaitu garis yang menunjukkan hubungan antara poin evaluasi jabatan sama besaran gaji. Ini semacam grafik, yang mana grafik itu jika semakin susah pekerjaannya, maka akan semakin naik pula gajinya. Angkanya ini didapat dari mana? Dari pay rate. Nah, jadi itu dari hasil riset pasar dan survei gaji, supaya gajinya itu tidak tertinggal oleh perusahaan sebelah. Lalu selanjutnya ada pay structure, putting it all together. Di sini ada 3 poin. Nah, karena karyawan di perusahaan besar itu bisa ribuan dan tidak mungkin kita hitung satu-satu, maka dikelompokkan ke dalam pay grades. Jadi di sini itu jabatan yang nilainya sama itu digolongkan ke dalam gaji yang sama agar lebih simpel. Jadi di tiap golongan itu ada pay range, rentang gaji. Jadi meskipun golongannya sama, karyawan yang kerjanya lebih bagus itu bisa dapat gaji di batas maksimal rentang itu sebagai reward. Lalu yang terakhir ada yang namanya pay differential. Jadi ini semacam uang tambahan kalau kerjanya itu shift malam atau kalau kita dipindahkan ke kota yang biaya hidupnya mahal banget. Seperti dari Bandar Lampung ke Jakarta ataupun Australia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tetap adil secara ekonomi untuk karyawannya. Baiklah, itu materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada alternatives to job based pay atau alternatif sistem gaji berbasis pekerjaan. Alternatif selain sistem gaji berbasis pekerjaan muncul karena sistem tradisional ini punya keterbatasan. Sistem ini fokus pada jabatan sehingga karyawan cenderung hanya bekerja sesuai deskripsi tugasnya saja dan kurang fleksibel, inovatif, serta kurang mendukung pengembangan diri. Selain itu, perubahan dalam sistem ini juga sulit karena harus memperbarui banyak deskripsi pekerjaan.
Masalah lain muncul ketika organisasi membutuhkan keterampilan baru, tetapi sistem gaji lama masih menghargai hal yang tidak relevan. Bahkan, sistem ini bisa membuat karyawan terlalu fokus pada promosi daripada pengembangan pengalaman. Untuk mengatasi hal tersebut, organisasi mulai menerapkan beberapa alternatif, yaitu yang pertama, delayering atau penggunaan jenjang jabatan, yaitu mengurangi jumlah level dalam struktur organisasi agar lebih fleksibel. Yang kedua, ada skill-based pay atau gaji berbasis keterampilan. Gaji ditentukan berdasarkan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki karyawan, bukan jabatan. Sistem ini cocok untuk organisasi yang teknologinya terus berkembang karena mendorong karyawan untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Aku akan mempresentasikan apa itu pay structure dan actually pay. Pay structure adalah kerangka yang ditetapkan oleh organisasi untuk menentukan gaji karyawan. Biasanya ini dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia, tetapi tidak sampai situ saja prosesnya. Karena dalam praktiknya, gaji yang benar-benar diterima karyawan bisa saja berbeda dengan actual pay. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa gaji aktual tetap sesuai dengan struktur yang telah dibuat. Salah satu caranya yaitu dengan mengukur komparatio, yaitu perbandingan rata-rata karyawan dengan titik rentang gaji. Jika nilainya 1, berarti gaji sudah sesuai dengan standar. Jika lebih dari 1, berarti perusahaan membayar lebih tinggi dari yang ditetapkan. Sebaliknya, jika kurang dari 1, berarti gaji masih di bawah target. Idealnya, nilai komparatio mendekati 1 agar keseimbangan antara biaya perusahaan dan kepuasan karyawan terjaga. Jika terjadi perbedaan yang terlalu besar, maka perusahaan perlu mengevaluasi kembali sistem penggajian, baik dari sisi struktur maupun praktiknya. Kesimpulannya, pay struktur adalah rencana, sedangkan actually pay adalah realisasi. Saya akan menjelaskan terkait dengan isu-isu terkini dalam struktur gaji. Struktur gaji dalam suatu organisasi bukan cuma soal angka, tapi juga berpengaruh besar dalam citra perusahaan, baik di mata karyawan maupun di mata masyarakat. Kebijakan gaji yang dianggap adil bisa meningkatkan motivasi, loyalitas, bahkan kemudahan dalam merekrut karyawan. Sebaliknya, jika dianggap tidak adil, bisa merusak reputasi dan menurunkan kinerja. Salah satu isu penting adalah gaji bagi karyawan yang menjalani tugas militer. Dalam konteks tertentu, khususnya di Amerika Serikat, ada aturan yang menjamin karyawan bisa kembali ke pekerjaannya setelah tugas militer. Namun, selama mereka bertugas, muncul dilema bagi perusahaan apakah tetap membayar atau tidak. Banyak perusahaan memilih untuk tetap mendukung karyawan dengan menutup selisih antara gaji militer dengan gaji sipil. Walaupun kebijakan ini cukup mahal karena perusahaan tetap membayar tanpa karyawan bekerja dan harus mencari pengganti sementara, hal ini dianggap penting untuk menjaga hubungan baik dengan karyawan serta citra positif perusahaan. Isu kedua adalah gaji eksekutif. Gaji CEO atau eksekutif puncak seringkali menjadi sorotan karena jumlahnya yang sangat besar dibandingkan karyawan biasa. Di perusahaan besar, kompensasi CEO bisa mencapai jutaan dolar per tahun, meskipun sebagian besar berasal dari bonus ataupun saham berbasis kinerja, bukan gaji pokok. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, terutama jika dibandingkan dengan gaji karyawan biasa yang jauh lebih kecil. Dalam teori kesetaraan, karyawan menilai keadilan berdasarkan perbandingan antara kontribusi dan imbalan. Jika perbedaan gaji terlalu jauh dan tidak dianggap sebanding dengan kontribusi, maka karyawan bisa merasa tidak adil. Dampaknya bisa menurunkan motivasi kerja, bahkan kualitas pelayanan, seperti yang terlihat pada studi yang menunjukkan bahwa kesenjangan gaji yang besar berkaitan dengan rendahnya kepuasan pelanggan. Selain itu, perilaku dan keputusan eksekutif juga mempengaruhi budaya organisasi. Jika pemimpin menunjukkan kesederhanaan dalam kompensasi, hal ini bisa menciptakan persepsi keadilan. Contohnya, beberapa CEO memilih menerima gaji kecil karena kekayaan mereka berasal dari saham perusahaan. I just had to let you know you're